Perkenalkan, nama saya Ade Zahrani dengan NIM 220903501039. Saya di sini sebagai editor dari video. Perkenalkan, nama saya Alisha Nurzakia, nomor induk mahasiswa 220903502022. Saya yang akan memaparkan materi pertama yaitu Buzz Marketing. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Ilyas dengan NIM 220903501137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Hakim Sam dari kelas B Pemasaran dengan NIM 220903502237. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai lifestyle marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa dengan NIM 220903502065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang experiential marketing untuk memenuhi tugas kelompok komunikasi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Salsabila dengan NIM 220903502023. Di sini saya akan menjelaskan materi product placement. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Jauhar dengan NIM 220903501224. Saya berperan sebagai editor video. Bayangin kayak lagi nyebarin gosip seru, tapi gosip ini mengenai produk atau brand kamu. Caranya dengan bikin sesuatu yang unik, menarik perhatian, bahkan sedikit kontroversial agar orang-orang penasaran, ngobrolin, dan akhirnya nyebarin sendiri secara gratis. Buzz marketing adalah seni menciptakan obrolan yang menguntungkan untuk brand kamu. Pernah lihat influencer yang tiba-tiba bahas produk secara excited? Itu adalah buzz marketing. Contoh lainnya kayak Anda baru saja ke cafe atau ke restoran yang restonya itu cantik atau instagramable banget, atau makanannya yang enak. Pasti Anda akan langsung merekomendasikannya dan menceritakannya ke keluarga, teman-teman, atau bahkan menguploadnya ke media sosial seperti Instagram atau story WhatsApp. Itu adalah salah satu buzz marketing. Mengapa buzz marketing itu ampuh? Karena kepercayaan. Orang cenderung lebih percaya pada rekomendasi teman, keluarga, atau bahkan influencer yang mereka ikuti dibandingkan iklan tradisional yang beredar. Serta semakin banyak yang membicarakan merek atau brand Anda, semakin banyak atau tinggi pula tingkat kesadarannya. Istilahnya itu word of mouth, dari mulut ke mulut. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih guerrilla marketing itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa guerrilla marketing itu sendiri adalah strategi pemasaran yang sangat kreatif, yang dimana sangat tidak konvensional, yang bertujuan menarik perhatian banyak audiens dengan cara yang sangat unik. Adapun ciri-ciri guerrilla marketing itu sendiri, yang pertama yaitu murah tapi sangat kreatif. Kemudian yang kedua, dapat mengandalkan elemen kejutan. Kemudian yang ketiga, dilakukannya di ruang publik, yang dimana seperti jalanan, kemudian pada transportasi umum, dinding kota, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bertujuan memicu viral atau word of the mouth. Adapun contoh yang dapat saya jelaskan yaitu contoh dari brand lokal tertentu, yaitu seperti Janji Jiwa yang menggunakan ide guerrilla marketing. Lifestyle marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada gaya hidup target pasar, bukan hanya pada produk atau layanan itu sendiri. Alih-alih hanya mempromosikan fitur dan spesifikasi produk, lifestyle marketing bertujuan untuk menghubungkan produk atau layanan dengan nilai-nilai, aspirasi, dan emosi yang dianut oleh kelompok konsumen tertentu. Dengan demikian, produk tersebut menjadi bagian integral dari gaya hidup yang diinginkan konsumen. Berikut beberapa poin penting mengenai lifestyle marketing. Yang pertama yaitu fokus pada gaya hidup. Inti dari strategi ini adalah memahami dan menargetkan gaya hidup spesifik. Yang kedua, membangun koneksi emosional. Lifestyle marketing bertujuan untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat antara brand dan konsumen. Yang ketiga yaitu lebih dari sekedar produk. Produk atau layanan hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membantu konsumen mewujudkan gaya hidup yang diinginkan. Yang keempat yaitu penggunaan influencer dan testimoni. Influencer yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan target pasar dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan produk. Yang kelima, konsistensi dalam branding. Penting untuk menjaga konsistensi dalam branding dan pesan pemasaran agar tetap selaras dengan gaya hidup yang dipromosikan. Contoh, penerapan lifestyle marketing dalam
Strategi pemasaran seperti sebuah merek pakaian olahraga tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. Mereka mungkin menampilkan produk mereka dalam konteks kegiatan olahraga, petualangan di alam, atau komunitas kebugaran, sehingga konsumen dapat mengasosiasikan produk tersebut dengan gaya hidup yang diinginkan. Jadi, di dalam dunia pemasaran modern, experience marketing atau pemasaran berbasis pengalaman menjadi strategi yang semakin digemari. Ini bukan sekadar tentang menjual produk, tapi tentang menciptakan momen yang meninggalkan kesan mendalam di benak konsumen. Dengan pendekatan ini, brand tidak hanya hadir sebagai penyedia barang atau jasa, tapi juga sebagai pencipta pengalaman yang menyentuh emosi dan membangun hubungan personal dengan audiens. Misalnya, alih-alih hanya melihat iklan minuman baru, konsumen diajak mencicipinya langsung dalam sebuah event interaktif lengkap dengan suasana yang rancang untuk membangkitkan rasa senang, nostalgia, dan petualangan. Melalui experiential marketing, konsumen dilibatkan secara aktif atau mereka merasakan, menyentuh, bahkan ikut berpartisipasi dalam cerita yang dibangun oleh brand. Strategi ini terbukti efektif karena pengalaman yang kuat cenderung lebih mudah diingat dan dapat dibagikan, baik secara langsung maupun lewat sosial media. Hal ini tentu memperluas jangkauan brand secara organik. Di era digital seperti sekarang, di mana perhatian konsumen sangat terbatas, pendekatan yang autentik dan menyenangkan seperti ini bisa menjadi pembeda utama. Experiential marketing bukan hanya tentang event besar, bahkan sebuah pengalaman kecil namun bermakna bisa membuat konsumen lebih terhubung dan loyal terhadap sebuah brand. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana cara kita membuat mereka merasakan produk yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang product placement. Product placement adalah teknologi, promosi atau strategi pemasaran di mana produk atau merek tertentu dimasukkan ke dalam sebuah media hiburan seperti film, sinetron, acara televisi, games, atau video YouTube. Tujuan dari product placement yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, memberikan kesan positif terhadap produk, menyampaikan pesan secara halus, dan menjangkau audiens melalui media sosial. Selanjutnya, jenis-jenis product placement yaitu produk ditampilkan secara visual di layar, contohnya botol minum di atas meja. Karakter menyebutkan nama produk atau merek dalam dialog. Produk digunakan oleh karakter dalam cerita. Contohnya itu, contoh dari materi ini yaitu dalam drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Karakter utama menggunakan produk skincare dari merek Laneige. Produk tersebut terlihat digunakan dalam adegan tanpa secara eksplisif mengiklankannya, tapi membuat penonton tertarik mencoba produk tersebut.